Siapa sebenarnya makhluk mitologi penjaga Gunung Tembagapura? Kalau kamu berpikir ada naga raksasa atau dewa perang bertubuh besar seperti di film-film, jawabannya ternyata jauh lebih dalam dan spiritual dari itu. Mari kita selami kepercayaan suku Amungme, penjaga sejati tanah ini. Bagi suku Amungme, Gunung Waa atau yang kita kenal sebagai Tembagapura, bukanlah gunung biasa. Ini adalah entitas yang hidup, sakral, dan merupakan bagian dari ibu bumi. Jadi, penjaganya bukan satu makhluk tunggal, melainkan sebuah konsep spiritual yang kompleks. Mari kita bedah satu persatu. Pertama, dan ini yang paling utama, adalah kepercayaan bahwa gunung itu sendiri memiliki roh dan kesadaran. Ya, gunung itu hidup. Dalam pandangan suku Amungme, pegunungan di Papua adalah kepala dari ibu bumi, sementara dataran rendah adalah bagian tubuhnya yang lain. Bisa bayangkan betapa sakralnya? Merusak gunung, seperti menambang, dianggap sama dengan melukai dan menodai tubuh ibu mereka sendiri. Kekuatan spiritual yang menghuni gunung ini bukanlah makhluk terpisah, melainkan gabungan dari roh gunung itu sendiri dan roh-roh para leluhur yang telah lama bersemayam di sana. Jadi, penjaganya adalah kesatuan antara alam dan arwah nenek moyang. Hubungan mereka dengan gunung bukan seperti penjaga dan harta, melainkan seperti anak dan ibu. Kedua, ada yang namanya Da atau hukum adat yang sangat ketat. Da ini adalah sistem tabu yang melindungi tempat-tempat sakral, termasuk Gunung Waa. Ini adalah penjaga tak kasat mata yang paling kuat. Melanggar Da, misalnya dengan berburu di area terlarang, menebang pohon sembarangan, apalagi menambang, diyakini akan mendatangkan kutukan, malapetaka, penyakit misterius, atau bahkan kematian bisa menjadi konsekuensinya. Jadi, yang menjaga gunung itu bukan hanya roh, tapi juga hukum spiritual yang mengikat setiap orang yang berada di sana. Meskipun tidak ada satu penjaga utama, kosmologi Amungme juga mengenal adanya makhluk-makhluk atau kekuatan gaib lain yang berhubungan dengan alam. Mereka menyebutnya Awinma. Ini adalah sebutan umum untuk roh-roh atau kekuatan halus yang mendiami tempat-tempat tertentu, seperti hutan lebat, batu-batu besar, sungai, dan tentu saja puncak-puncak gunung. Setiap lokasi sakral bisa memiliki awinmanya sendiri yang menjaga keharmonisan di area tersebut. Ketiga, kita bisa melihat dari kisah penciptaan mereka. Mitos suku Amungme menceritakan tentang dua entitas sakti, Ninggion, sang pencipta yang sering dikaitkan dengan langit atau matahari, dan Akie, kekuatan yang berasal dari dalam bumi. Mereka berdua bekerja sama untuk membentuk lanskap Papua, termasuk pegunungan yang megah. Dalam konteks ini, Ninggion dan Akie bukanlah penjaga yang berjaga-jaga setiap saat. Mereka lebih berperan sebagai pencipta dan pemberi identitas pada gunung. Kekuatan dan esensi mereka melekat abadi pada ciptaan mereka. Jadi, setiap jengkal tanah di Gunung Waa mengandung percikan kekuatan dari para penciptanya. Jadi, kesimpulannya apa? Siapa yang menjaga Gunung Waa? Jawabannya adalah, Gunung Waa itu sendiri adalah entitas hidup yang sakral. Ia dijaga oleh rohnya sendiri, oleh arwah para leluhur yang menyatu dengannya, dan dilindungi oleh hukum adat Da yang tak tertulis namun sangat ditaati. Konsep ini sangat berbeda dengan mitologi lain yang sering kita dengar, yang biasanya menempatkan makhluk spesifik sebagai penjaga. Bagi suku Amungme, ini adalah tentang hubungan kekerabatan, rasa hormat, dan simbiosis dengan alam. Alam adalah keluarga, bukan objek yang perlu dijaga atau dieksploitasi. Keyakinan inilah yang menjadi akar dari konflik batin dan kultural yang begitu mendalam ketika gunung suci mereka, kepala ibu mereka, dieksploitasi untuk pertambangan. Bagi mereka itu bukan sekadar mengambil bebatuan mineral. Itu adalah tindakan melukai, menodai, dan merusak sesuatu yang hidup, suci, dan sangat mereka cintai. Kisah ini mengajarkan kita bahwa ada banyak cara untuk memandang dunia dan alam di sekitar kita. Kepercayaan suku Amungme membuka mata kita tentang betapa dalamnya hubungan manusia dengan alam. Semoga cerita ini memberikan wawasan baru untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang yang tahu tentang kekayaan budaya Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya.